Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wisra ukhra. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Wa kullu insan lan ing saben-saben manusa sinten mawon. Alzamna iku netepno ingsun hu ing kullu insanin. Irahu ing catatan ngamali insan. Wa kullu insanin ing saben-saben manusa alzamna netepno ingsun hu ing kullu insanin. Irahu ing catatan ngamali insan. Utawa buku amale insan. Amal aku tegese ngamali insan. Yahmiluhu gawa sapa insan hu ing amal digawa fi unuqihi ing dalem gulune lahire insan gulune insan. Khusus dan tertentu apa unuk didikik lan kasebut li anna luzuma krana sak temene tetep utawa gandoli cara Jawa fi ing dalam al-unuk iku asyad diluwih banget. Wa qala lan dawa sapa mujahidun Imam Mujahid, ma min mauludin ora ana saking wong sing dilahir yo laku kang den lahirno sapa maulud. Illa wa fi unuqihi kecuali iku tetep ing dalam gulune maulud. Waraqatun ana catetan. Kecuali gulune ana catetan maktubun ingkang den tulis fiha ing dalam al-unuk utawa ing dalam waraqah apa sakiyon. Apa status cilakane au sa'idun atau status bejani. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Wa nukhriju lan ta'ala sapa ingsun lahu krana are insan yaumal qiyamati ing dinane kiamat. Kitaban ing tulisan atau ing catatan maktuban ingkang den tulis ing dalam ikilah kitab apa amal insan. Yal kau ingkang metu sapa insan ku ing kitab dipethuki mansuran ingkang den gelar atau ingkang den waca. Dawa yal kau mansuran sifatani sifat karone iki kitaban gede dawa kitab. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring insan apa dawa ikra kitab. Ikra maca sira kitab ing catatan sira. Kapa wis cukup binafsika atau kapa nyukupi apa alkitab binafsika ing awak dhewe sira alyo mangga iki dina ale kae ngatasi sira hasiban apa ing kitab marane muhasaban tegese catatan kitab manute sampane wong iktate iku napa petunjuk saka man fa inna ma ya yen napa petunjuk saka man dinasi manfaat kejiwa dhewe man wong sing gelem nampa petunjuk iku ganjarane kanggo awake dhewe. Li anna sawabah kita ini, karena saat temennya ganjarane petunjuk wong, iku yolah manfaat kedua wong. Waman tesapani wong gelai kesesat atau manfaat namanya juga aslinya satu atau wong alaiha yang ngatasi nafsu. Li anna ismalu karena saat temennya bisani wong alaiha yang larat ninggoni nafsi. Walata jirulan urai sonanggung nafsun sop awa-awaan wajiratun ingkang biso arti matun dikesenggang biso. Latah milu ora nanggung apa nafsun wasira wisira ukra ing desane awak sing liya wisira nafsin ing desane awak-awakan ukra ingkang liya wa ma kunalan ora ana sapa ingsun awal muadzibina ing siksa kabeh ahad ing suci sakta apa sing ngutus sapa ingsun rasulan ing rasul yubayinu kan jelasna sapa rasul lagu maring insan maing perkara lalu to lagu maring ahad tamim maing perkara ya sing kang wajib wa ali ing atas wa idza aradna lan kan kersane ingsun anu jika ento menghancurkan ingsun rusak ingsun koryatan iki perkampungan atau iki komunitas iki desa amar namapa negir ingsun mutrafiha ing tukang penikmati desa maksud tukang arogansine wong desa makane mutrafiha wong sing tukang murahan sing tukang poya-poya ning dunya Munak ini tegese wong sing tukang poya-poya ning dunya di makna ru'usi ya lawan nganggo makna pemimpin-pemimpine Korea. Kita atik lan taat ala lisani rusulina ing atase wesan utusan kita.
Papa saku tidak mongko padha nglakoni kefasikan sapa ruwasa dia ing dalam Korea. Pakoro mongko perintah sapa, pakoro mongko metu sapa ahli Korea amina sanging perintah ingsun. Pakak mongko dadi nyoto alih kaya ngates ahli Korea apa alkohol apa titah, pengucapan maksudnya titah bila ada iklan desa. Padam marna harbiro. Padam marna mongko ngusa ingsun ha ing iklan Korea tadi ron lan usaha tenan. Ahlakna ha sing rusak ingsun ha ing Korea. Diihla di ahliya lawan merusak penduduk Korea watak dia lalu menghancurkan Korea wakam ahlakna pirang-pirang rusak ingsun kafiran terjadi banget ahlakna rusak ingsun nalkuruni saingi pro generasi yaitu mami sisi pro umat nyimpak dilukin sangking saluse generasi ini nabi wakafalan cukup sopo birobika sopo pengiran siro wakafalan cukup sopo birobika pengiran siro biduru biibadi lan biro-biro tuisane pengiran yang Allah khobiron apa nih dasing bijak kasiran berdasing lisan. Mana nih aliman itu dasing lisan di bawah ini kelawan batin ibad jiru ibad wadu walian dohir dari ibad. Wadi langkan jauh khobiron basiro ya taala itu jadi taala kamu biru jauh maksudnya taala bijak materi. Mante sabani wong kana ana sapa man yuri ngarepno sapa man di amal iki lan ngamalin man. Ngarepno al ajata ing barang sing instan sing langsung ibunya tegese barang ing ajal namung kono susana ingsun lagu manfaat kedue man ira ing dalam dunya lain perkara nasal kan salah iso. Atak sila ing susana lagu maring wong. Gadalun te dawuh liman itu dadi gadal min lagu sange dewa lagu ai liman itu di ada di iklan baleni proses. Semacam nama koloni gawe sopan sunnah bukit insan sing akhirat jahanam yang rokok jahanam. Yasla, mlebu sapa wong ha ing jahanam ya kuwi tegese mlebu sapa wong ha ing jahanam. Matmuman halidin baitu, maluman isi halidin baitu dimaki-maki dicemooh. Mathuran tur ingkang den tolak saka rahmat, matrud dan tegese ingkang den tolak ane rahmat sing rahmat. Waman disabane wong arep ngarepno sapa man al akhirat ing amal sing kanggo akhirat. Wasaalan tumandang sapa wong ala krana are akhirat tak ya kelawan tumandang tenan ning akhirat. Manane amilah sing lakoni sapa wong amalah kelan ngamal akhirat ala ika ing patut dia kelawan akhirat. Wa wa halate man iku mukminun ku ya wong mukmin. Alun paula ika mung kono-kono mantu kana ana posa iku tingkah lakone wong paskuron sing syukuri. Ita woi ana ing kersane Allah makbulan tur ingkang den tampa utab kan tur ingkang den ganjar sapa ali ing atas itu kullan numidduha wa iwa ibn al-qawir kullan ing saben suci nal paribani saking kelompok loro manane kelompok apik lan kelompok sesat wong apik dhewe wong sesat ngendikane Allah numiddu tetep maringi ingsun mu'ti tegese maringi ingsun ula ing mongkon-mongkon kabeh wa ula lan ing mongkon-mongkon kabeh. Badalan dadi batal min atau irofika saking peparinge pengiran sira. Ta'alikun binumit. Wong apik sik wong elek, wong sesat sik wong tuk hidayah iku kabeh untuk peparinge Allah min atau irofika saking peparinge rahmate Allah di dunya ngendi. Wama kana lan ora ana apa ora kita potong peparinge pengiran sira fiha ing dalem dunya. Peparinge Allah ning dunya ora ana iku makburon iku den halang-halang iku den cegah. Mamlan tegese ingkang cegah ana hadin sange musik. Ungkur ning alono sira ke papan tentang hal kaya apa ngutakman unsur badhe sebagiane anak ala badhe ning atas sebagian. Rezeki ing dalam rezeki wal jahilan pangkat. Walal akhir. Lan iktene utai akhirat wa akbar luwih gedhe. Akbar itu kecil luwih gedhe apane darajat dan derajat. Wa akbar lan luwih gedhe apane tabdilan apane keutamaane mlabinya dibanding dunia. Payang bagi mongko saya coba iki nak opo tenanan bila kelawan ikilah. Payang bagi mongko saya coba iki nak opo tenanan bila kelawan ikilah urusan akhirat. Dunaha ora kok urusan dunia. Dunia ora kok urusan ini. Ini pulau terang ini. Wa kullu insanin alzamna ta'iruhu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqawnahu. Ikra kita berkata bima istiqal yawma 'alaika hasib.
Kalau cerita tentang hadis-hadis Sohairian, terus pokoknya tentang orang-orang masyar itu orang yang ditakdir baik. Dan itu dilarang ditakdir nomor kitab sangi Allah, saking tangan tengah. Nak ditakdir dulu, niku nomor tangan kitab, niku wis nganggo tangan jiwa, ijek mungkuri pangeran. Ijek mungkuri nopo pangeran. Sebab itu tengene Quran wonten istilah utia kita baru bisimali. Simali maknane tangan jiwa. Sudah gitu miwaroi nopo dole. Berarti nampane ngeten. Jadi pun tangane wis nganggo tangan jiwa, nampane membelakangi pangeran. Jadi wis nganggo tangan jiwa, nampane membelakangi nopo. Dengan demikian dia berarti benar-benar orang buruk. Itu gambaran dia di dunia tidak sopan. Nah, karena tidak sopan itu ditakdir wis nganggo tangan jiwa, ijek membelakangi itu. Ya, itu yang dimaksud Allah ini dawuh kadang diredaksi nawaro adori dan diredaksi nawaro bisimani. Kalau orang baik itu menerima kitab itu biamini. Memang dari awal dia sudah menerima catatan amalnya itu biamini. Pakai tangan kanan. Jadi kalau terang mau masalah ilmu usul, masalah ilmu dasar-dasar tafsir, nyata nih. Yamin itu satu bahasa untuk sesuatu yang baik. Misalnya wonten ayat innakum kuntum taktunana anil yamin. Kamu saya kira membawa ajaran yang benar juga Arab itu. Taktunana anil yamin, kamu datang ke saya anil yamin dari sisi kanan, maknanya dari sisi nomor keben. Berniku masalah-masalahnya. Terus ketika para ulama menafsirkan beberapa hadis, sebetulnya ada catatan yang dosa apapun itu tidak akan mengalahkan catatan itu disebut ditokon. Ditokon itu satu nomor itu rombeki peti, satu peti yang tersegel. Niku nanti yang mukmin itu imannya yang benar. Itu disimpan di pengiran. Itu disebut. Dan ini rumah tenang ini. Memang kita ini menunggu umur berpatang puluh kali, nomor tunggal terus. Memang tuan pengiran harus dipersiapkan. Ini selalu ditokong. Ditokong itu satu peti, terus pokoknya kalau perlu peti. Itu kalau orang membaca la ilaha illallah itu benar, maka kalimat itu akan ditimbang seperti itu, sungguh atau ditokong dalam bahasa Arab itu. Itu kesalahan apapun, mulai dengan cilik nganti tua, asal sampai melafalkan kalimat itu Islam, itu akan mengalahkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Ibnu Adam. Terus kalau sebelum ngaji dan lagi beberapa kali membandingkan hadis syafaat, mulai tentang Bukhari dan Muslim sampai tentang Musnadul Ahmad. Jadi penting kolaborasi ini untuk menolak para mukhawarij. Quran itu hampir lebih rokok, itu mesti istilah polidina. Sebab itu di kelompok Islam itu ada firqah namanya Khawarij. Mereka menolak teori syafaat. Alasannya karena semua istilah benar itu di Quran mesti kholidina itu abadi. Sehingga orang-orang Khawarij itu tidak menerima konsep Allah syafaat. Nah umumnya tiang NU, tiang Muhammadiyah sekalipun, tiang Wahabi, juga orang Syiah, terutama orang Syiah, itu yakin betul adanya Allah. Di dalam hal ini Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, terutama tiang-tiang yang biasanya kata. Wah itu setuju tenan teori apa? Sampai nyifati Nabi, ambil MC ini, selawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kan kita tunggu-tunggu apa? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Jadi macamnya selawat kita, tapi Arab-Arab syafaat ya. Jadi kanjeng Nabi Ramelak Mesum, Nabi kan nyapa hati ini sebetulnya apa? Jadi Nabi atau korupsi, kan nyapa hati ini tentukan apa? Dan seterusnya. Dan ini penting kolaborasi. Bahasa Al-Quran itu mirip atau bisa dipahami hanya dengan tingkat fusha, tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah yang Nabi, Nabi yang betul Quran, yang Nabi. Ini mau nanti dibantang oleh yang Khawarij. Zaman itu belum ada nama Khawarij. Jadi kemarin Nabi zaman Sugeng bisa.
Kaji nabi yang rokok itu rakyat polisi nabi. Kok orang yang metu yang rokok. Jadi jenengan di teori begitu be Al-Qur'an, sing Quran harus diterang bahwa sampai itu. Dan nabi terus ngendikan, amma ahlun nar alladzina hum ahlullah. Ini berumah tenangnya. Amma ahlun nar alladzina hum ahlullah. Adapun ahli neraka yang dia memang berhabitat neraka. Jadi dia itu ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu memang di neraka selamanya. Tapi orang yang membawa iman, yaitu yang meyakini la ilaha illallah, itu tidak berhabitat neraka. Cuma dia butuh dicuci, dibersihkan. Orang emas itu supaya kadar ini itu diwopong. Kok sing kayane ilang, tinggal hanya murninya nopo. Nah, Nabi terus meluruskan. Ini maksudnya ahli neraka, udah tidak ahli neraka. Tapi nak wong mukmin meskipun bisanya akeh, iku gak ahli neraka, cuma dia kudu dicuci ning neraka. Jadi kaya wong sing habitate ora perlu ning banyu, mergo ora iwak, tapi dicuci ning banyu mergo ben suci ora. Nah, tapi nanti ning banyu terus lawase ya iwak ora menungso Pak. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ya gampang. Misalnya, ruhin surup ning kedung, berarti orang habitatnya kan tidak habitat air. Pasti dia ada bertahan lama. Tapi kalau ikan itu habitatnya di air, maka dia bertahan lama. Jadi itu bedanya. Ini penting kolaborasi. Jadi Quran itu kalau mendikan ahlun nar, berarti dia berhabitat neraka. Tapi kalau masuk neraka itu tidak mesti berhabitat. Seperti kita kena api, kena air, tidak berhabitat. Cuma kan. Begitu juga wong soleh di wong dolim. Ada orang berhabitat kefasikan. Mangan nak orang Indonesia klub dibaduri wong ayu. Orang turu nak kalau wedoan subakuri jurah ini habitat nakal. Tapi nak misalnya wong soleh kok roken, lirik tok wis ngono, wis astagfirullah. Lha wong lirik tok ya ora rasane menapa adem. Mungkin itu wali kecil. Walau dia kalau itu, ajaran tersebut culak kan depan dulu. Dan itu nanti wonten cerita kenapa Rodia Adawiyah begitu populer. Kemudian Rodia Adawiyah itu seorang dulu penari dia jadi sufi itu. Itu soleh paling solihah. Yang ukur kesampan lagi tonton solihah nopo. Itu sering seneng edan Hasan Basri ulama top. Soleh, cuman ini Hasan Basri itu edan berlebihan loh. Di sini tok ketua wali lanang, di tok ketua wali loh. Tapi orang lanang bermuda itu seneng kan, berkorak elak kan, loh. Kalau sendiri itu lucu. Pas ngelamar kita pengen, kan wali kan oleh pasaran, tapi ngelamar oleh rapi ya, kalau tahu begini. Baru-baru oleh ngelamar, oleh nopo. Itu dia tanya. Kamu mencintai saya itu yang indah dari saya itu apa? Ini nak eling di patelon di anmata ini, juga berbiasa sebagian itu dicongkan. Nanti senang kesempatan tak enak. Bukan ekstrim benar. Jadi banyak cerita-cerita dulu itu. Wah, pokoknya cara soleh model di sini rakyat. Makanya aliran-aliran yang diadop ekstrim itu ada seorang habib alim itu mimpi bahwa anaknya itu matanya tidak akan mati ya. Itu masih kecil. Dia tahajud berdoa supaya anaknya matanya dimiliki anak itu untuk didengar bapak. Dan lucunya apa? Anak itu setuju. Dibanding dia bisa naik maksiat atau itu. Bapak itu setuju anaknya. Akhirnya mulai alih. Jadi berpindah. Tidak ada habib Sa'dunya. Juga ulama Sa'dunya yang tidak menghormati Abdullah Al-Habib. Ini yang terkenal ngarang Rodibul. Yang ngarang kitab Risalah itu mulai cilik. Itu kilat, diculak bapak. Tapi nanti itu saya ekstrim. Itu sebagian dari jelas itu. Bapak dan anaknya sepakat dulu saking lebih dulu. Cilik itu hanya belajar sampai jadi orang alim alama dan menjadi terkenal sampai sekarang. Tenggene Sumatera wonten toreko Hadajiyah. Mergo wiridane roti itu nopo. Sampai sana di Indonesia hampir semua pondok mesti mau tahu kita Risalah itu mana. Sekarang ada cerita roti. Saya juga punya sanad sampai roti al-Hadad.
Dan saya punya guru-guru juga yang alim dari kalangan habaib yang jalannya sampai rote kalau itu. Saya punya karangannya banyak sekali. Mulai habib yang sekarang alim juga saya Muhammad Alawi, saya bin Smith sampai ya saya dulu mulai wong alim Jawa sampai habib sampai puasa itu punya. Dan alhamdulillah saya paham dan punya kitabnya itu dulu perjuangannya. Orang-orang sampai yang Ruben campur dengan perapatan. Sampai bujuni di wira tau nikmati, belum bujuni wong nopo nikmati juga gede. Bukan nopo. Tapi nak wong soleh, di berbalik wong soleh itu delok tau notok mah. Tapi nak wong fasik delok tau ramar ramar. Ini berarti tidak bisa. Nah, tidak bisa tuh. Rokok ramar ramar. Lu baru rasanya ditangkap ramar ramar pun. Gitu. Begitu ramar ramar pun. Yo nak tak jenis ramar awak. Itu sudah bisa nopo. Iku ning rokok gitu. Nanti rokok nyiksa wong niku. Mungkin dhisik maksiat ra tau marah, mau saiki nyiksa kowe ora tau nopo. Nane wong kok gampang marah mbek maksiat. Mbek maksiat betul mergo marah delok karo marah. Cuman rokok lan nyikane ra suwe. Kok dikne gampang marah mbek maksiat. Pisan kuat. Berarti rokok pada nyiksa pisan iki kedan apa? Iki jenenge jaza al-faktor. Jadi nanti kitab itu akan seimbang. Terus ketika ini cerita tentang hati-hati sokan. Itu lelaki itu dimaki-maki sama Tuhan. Kamu di dunia begini, kamu di dunia begini. Ya sudah Gusti. Saya ini dosanya banyak sekali. Saya capek. Boleh ini dengan itu dosa pulau. Tetap mawon jumlah udah pulau dosa. Lalu ini barang pangeran di Madura Kak, kue DKP aja eling-eling. Kue menurut itu betul hasil. Hasilnya betul hasil. Kue eling-eling dari betul hasil. Orang betul nanti ya sudah kamu di sini saja. Pangeran utus malaikat ambilkan top untuk peti kemas itu peti persimpangan. Ketika dibuka ternyata tulisan la ilaha illallah. Kata Allah, amal kamu yang tinggi dengan semua kesalahan kamu itu masih besar ini, hisabnya timbangannya masih kuat ini. Sekarang kamu di surga saja. Terus dia tanya, ya Allah, saya ini tidak punya kebaikan. Ya ini kebaikan kamu. Ini ku hati dulu yang nyenang orang itu lain-lain itu ngalam lagi. Orang nyenang itu pernah ngalam lain-lain kan ya, yang kepengen visual itu mana lain kalau paham. Bertolong iki mau ora itu ngamale mergo saking. Aku yang nglapat oleh wong mesti gawe murte tem. Nak nglapat oleh ilmu ping 1 mlebu suwar. Lah iku mari lae satu. Dadi mulane kuwi ngono kadhe iki yo nangis. Iya. Wis dene ora roh nang saking ikhlase lho. Ya milah iki. Dadi coba tadi kok masuk kan itu saya jamin hati itu sudah saya cek di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad. Artinya semua perawi-perawi yang disokai itu meriwayatkan ini. Jadi kesannya gampang karena hanya 1-2 kali lagi. Tapi juga sulit karena orangnya sampai lupa, sampai lupa. Saking ikhlasnya. Wonten wali ngapain di kono suatu kita baru pengiran dia kenapa nggak bisa? Bukan nggak. Ya orang boleh nyimbang bela. Wah, bukan ada hubungannya. Kalau nyimbang jenengan, kelihatan lagi keluarga rokok, kalau nyimbang jenengan malah akhirnya pengirannya video. Wah, bukan ada hubungannya. Jadi kalau nyimbang jenengan, bukan urusan keluarga rokok. Akhirnya dari pengiran sekirakan keluarga, aura tua. Nah, dari ma'rifat tua itu. Warga mak mekom-mekom tidak dari mana itu. Warga mekom itu tak apa. Iku kelas inna ansara benar kok. Bikin merawani bahwa pengeran di Barno itu ditinggal kok. Itu suatu rakyat. Suatu pada tinggal laporan. Itu udah ada orang-orang baik di keluarga ini makanya di surat Waqiah. Itu suargane Ashabul Yamin jadi gambar Nabi Sidrim Maksud wa Taufim Mantik wa Zilim pertarmangan dua cinta demi menang dua cinta demi menang merawani cinta merawani guna sebut inna ansa anak dalam. Tapi kalau orang-orang kayak Imam Ghazali kayak Yazid Al-Bustami wali-wali itu di surat Waqiah nggak ada gambarannya. Sama ingkaran dalam korobin Faroku dia itu punya satu surga yang nggak pernah
naroat malah naroat nggak pernah terbayang oleh mata walau ujuna apa samia nggak pernah terdengar oleh telinga walau kotor ala qalbi bashar dan nggak pernah terlintas di hati manusia. Jadi spesial dia surganya spesial. Bagaimana dia zaman di dunia menspesialkan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturakan karena untuk latihan ikhlas itu memang surga itu harus ditinggalkan. Mulanya mau balik kalau cerita tentang Robi Adawiyah, dia pernah suatu saat jalan-jalan bawa obor dengan satu gelas air. Dia seorang wali ketika ditanya, ya Robi kamu mau kemana? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Jadi jalannya lucu, suarga mau gedung ke oncar kita. Sing neraka apa dipadamnya berapa? Akan bakar surga dan ku padamkan neraka. Ini bagaimana apa? Wali yang kemana ya Allah. Jika saya menyembah engkau karena takut neraka, semua orang di dunia tidak usah masuk neraka. Cukup saya gantikan. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya masuk surga untuk selama. Taman wali itu. Nah, kalau wali yang saya pikir, kalau lagi dia orang betul-betul nanti di mana dulu. Orang tahu di mana teman di suarga bagaimana. Itu begitu, itu wali-wali itu. Makanya malaikat-malaikat itu ya takut betul sama wali-wali yang telah begini. Semua dia nggak tahu surga neraka itu apa. Malah ganggu-ganggu. Ya lah, sama nak takut. Cara itu gampang caranya itu. Jadi kalau umpama Allah itu gak gawe suarga, umpama Allah gak gawe neraka, Allah tetap pengiran sing wajib boten. Kalau gini becek goblok. Para pengiran dong nanti sebenarnya lebih suarga. Kalau sekarang hikam cek goblok itu harap suarga nanti kiamat. Ciri utama suarga itu ridane Allah. Ciri utama neraka itu dibenci Allah. Allah saiki wis wujud, lan saiki juga Allah yo duwe ridho, yo duwe benci. Kudune kowe nyiapno swarga yo saiki. Nah, kowe saiki entuk ridane Allah yo berarti swarga, nang dosa tuwa berarti. Wong Allah wujude saiki kok arep-arep kemso. Allah wujude saiki kok ketakutan. So, berarti kowe goblok. Lha kok mesti neraka perkarane apa? Iku kebenciane Allah. Kowe seneng swarga mergo ridane. Saiki Allah wis wujud nomor dereng. Dan Allah wis ngrindani, kadang wis memben. Karena ngono swarga nak tenanane cara wong hakikat disaiki. Walau wali sing bareng apik pengiran ditakon. Ditanya, apa kamu ingin masuk surga? Wailah ya pun, sungguh tak kamu itu saya ini sudah di surga. Bukankah surga itu nunggu di akhirat? Itu surga kesuwen aku saiki. Itu surga kesuwen aku napa? Nah, suatu saat wali itu tahu ngelirik wong wedok, tahu seneng duit mesti itu ngelirik tok, terus diadab pengiran. Dia nangis betul ketika dia ditanya, kenapa Anda nangis? Tadi malam seumur-umur hidup ini baru itu saya dijatuh. Kenapa? Karena paginya saya tidur. Ketika saya itu nangis. Kenapa dia nangis itu tadi sesuai hadis qudsi? Siksaku pada wali itu satu, yaitu saya cabut kenikmatan munajat kepadaku. Azabku kepada waliku itu tak cabut nikmatnya munajat dengan yang mana wali kok tahajud, angol, bernama kukur-kukur, itu kamar. Yang berwali tenang, itu nak munajat ke pengiran, ya asik. Itu nak ini diajak pengiran, berarti nak tahajud mulai berkukur-kukur, berongap. Itu harus merasa diajak. Gue dengar di pacaran, berdukati, orang-orang apa, besuan presiden, orang-orang berkukur-kukur, besuan pengiran, bukan-kukur, berongap. Musyahadamu yang dipanggil mulai dari saya pengiran nih permula berangkat di astagfirullah berbuka ngajak proposal ya orang bukan ngajak istighfar rokok ini cara wali kriminal maksudnya apa zaman wali ya biasa wali
Karena tambah yakin tambah juga wali. Karena gitu ya biasa saja ya. Ini penting kalau terangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nerangkan Quran itu beda dengan yang zahirnya lafaz Quran kayak Quran. Jadi istilah kholidina fiha di neraka itu orang ahli neraka dan berhabitat neraka itu kholidina. Adapun yang tidak berhabitat neraka tentu tetap keluar. Sama seperti manusia yang surut di air, joku atau suwe tetap metu, mereka habitatnya tidak habitat. Itu Rasulullah membedakan disebut amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang berhabitat neraka itu yang kena ancaman neraka kholidina. Paham itu bagus sampean kalau sampai kelompok-kelompok yang fanatik. Enggak ada di Quran syafaat itu. Dia masuk neraka mesti kholidina. Mana carikan ayat Quran tentang syafaat? Mbak MC ini dia ada ngomong syafaat di orang-orang itu. Paling-paling gunung-gunung dia itu katanya Nabi itu punya makom wasilah, makom mahmudah itu punya hati. Itu kan oleh Nabi Kiai kan tidak mesti artinya ngono kan. Dan kalau disuruh nggak jangan apa pada yakin kalau orang yang dosa itu bisa masuk neraka? Tidak ada yakin sama seperti kamu. Aku nak yakin itu gue yang neraka. Kalau bisa misalnya tidak mesti neraka, bodoh-bodoh mesti bodoh-bodoh itu kayak bodoh-bodoh. Cuma aku nak pengiran aku tinggi-tinggi juga. Mesti pengiran tak kena aku bodoh. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ketika akhirat itu tidak ada yang tahu suatu neraka dunia proses apa itu. Kita ini hanya bisa mengandalkan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Makanya kalau akademisi kayak saya, orang alim kayak saya, itu kalau baca Bukhari saja itu sahih. Tapi kadang tidak mutawatir. Itu biasanya saya cek di beberapa hadis sahih sehingga kumpulan dari sahih itu sampai ya dulu ada tawatur sampai kelasnya atau mutawatir. Ini penting kolaborasi karena paham-paham juga. Misalnya begini, contoh paling mudah ini rumah orang. Orang-orang yang nggak percaya hitung binani majid, itu alasannya masuk akal berdasar satu surga. Wong harus mati dari kanjeng Nabi mau sanggup ngamali. Dan itu mah hadis surga. Ya kalau mayat salah satu mayat itu diikuti wong telu. Ahluhu wa maluhu bakal. Kata Nabi, saya jiwis nani, yang dua itu kembali. Itu dunyanya untuk keluarganya mulai. Di dunia, kalau rukin misalnya mati, ada popolan, ada kan ada duit, tetap di gledek misalnya. Dia bingung, orang-orang godoh, dia ragu, bingung. Dia tak mau larat-larat itu untuk godohnya. Misalnya dia mati, misalnya rest ambulan, tetap di gledek, kalau keluarganya. Ya tetap gledek kan digawa, mulai. Keluarganya ya nawa. Terus wayak kok amal itu, wayak kok wakil ini kok amal itu. Jika orang-orang wahabi itu rata-rata nggak percaya hitung binani majid, mata mulai binani majid. Ya karena hadis yang didengung-dengungkan kiai-kiai wahabi menolak rata-rata tahlil, jadi anda ngomong hadis itu wae. Lah kiai anda senang tahlil hadisnya itu. Jika mata belum ada, tingkor kok amal itu ilamin. Namun di soda kau tenjariatin bandar karuan, soda kau uang nak mati, itu terputus amalnya kecuali terus. Soda kejadian. Awin meninta tauhid, sekarang berdua, berdua lapar gitu. Ada soda kok di Bangalin. Awalnya tim solikin ya Allah, itu ya apa? Si anaknya bapak itu. Tetap milih soda kejadian, mereka lebih murah kan? Tanya bro, ya soda kejadian itu soda tak bisa. Tolong tuku keramik ini masjid tak. Ini nyata Pak Ubi, butuh ngalim apa tuh? Awalan tim solikin, nggak pakai nakal darah anaknya kan? Ya tidak jauh-jauh, maksudnya kan apa tuh? Jadi di anak sholat kan apa? Itu bukti, makanya benar Imam Ghazali, anak ala sini mulutihim itu seperti yang dikatakan di Khaldun. Paham masyarakat itu terserah kiai ini oleh kampanye no. Hubung kiai wahabi temu kamu oleh kampanye no, uang kamu ngamal itu. Wong janggal tenang di sini, kalau dari Turkina 5 tahun murah, satu berkali-kali ketemu sama ulama. Di janggal tenang, Islam maksudnya dia.
Kalau nanti ngerti dia Arab niku anaknya mati umur 7 tahun. Niku ngenteni ape dipendem tidak kok tenggene pager. Di pager rumah tidak kok tenggure. Santai. Pokoknya nak haji mati masa dibigo ngono wae. Lho, dibigo. Gitu kita matinya mata lho. Mana coba, tenaga itu mulai ada. Lalu kan mati cinta, nih anak itu. Baru dikecup, ujiannya jangan berkata. Baru Pak, aku mau tinggal gue sesuai. Gua soal nangis tidak orang di sini dia rasa lalu gue rentet menapa. Mayat itu mulia kan Jawa tak dengan Indonesia. Mau Arab Saudi di Timur Tengah benar dan mayat loh. Anak Malaysia malah lucu, orang ditembak Israel itu sebagai pendem tidak demo. Ya tapi itu majidnya tidak apa? Korban Zionis lama itu majidnya memang tidak apa? Orang majid paling kecil dengan Indonesia. Semua juga dengan majid dengan Indonesia itu. Kalau luar digembangi, jadi tahlili mata mulut dinami nyata apa? Yaitu faham. Jadi keyakinan kulo, keyakinan kulo yang kersane Allah itu langsung. Jadi Allah itu kena didikti. Sebab itu kita juga hak mendoakan mayit. Itu yang mesti diijmai ulama termasuk oleh Wadadi. Itu Allah tetap nomor donanya keluarga terhadap mayit. Nah, cuma kalau dengan cara hitung dino patang dua dino itu yang ulama ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau mendoakan mayit, misalnya habis sholat maghrib atau nyodakoi mayit, itu semua ulama sedunia itu menerima, termasuk Wahabi. Dan Wahabi pun menyarankan itu. Karena kalau nyodakoi mayit itu ada habis sholat. Misalnya suatu saat Rasulullah itu haji, ketemu sama seorang perempuan, ya Rasulullah, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Ya, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib. Tapi dia dulu meninggal sebelum haji. Apa saya boleh menghajikan dia? Kata Nabi, na'am walaki ajrin. Oh iya, walaki apa? Dan sebagai riwayat malah lebih dramatis. Rasulullah tanya, apakah kalau bapak kamu punya utang, tidak kamu sahur, tidak kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Fadinullah ahakku bilqadha. Kalau gitu utang hajinya bapak kamu yang sempat kaya dan mati. Jadi kamu nopo bayar. Semenjak itu ada ketentuan fikih. Nah, mayit itu mati, mayit mati, kok sempat sugih. Misalnya kalau mungkin mati, kok tahu sugih 2 tahun dan sugih itu dari Indonesia wajib. Nah, terus kirim meneh mati. Itu tetap anak sebagian firqahnya itu gue kasih. Jadi nomor kasih amanah itu. Kasih nomor amanah ada. Jadi warisnya sebelum dibagi firqah. Iku kudu bayar utangnya pengiran. Jadi itu setingkat biaya apa? Nah, ibu haji amanah atau ibu? Mana 6 juta? Benar? 6 juta. Dari kota pulau terus berangkat. Mak kurang haji betul kalau kita berlatih sewa itu 6 juta. Wah malah ngira tuh ya perkara ada sih. Wah ini gara-gara pakai oleh kaji amanah, itu panas juga di kampung nakal. Nama itu awam, atau bapak itu awam. Lu rasa kaji nomor ke 30. Nah ini mati nih, itu mau 6. Bukan artinya berdasar hadis ini dan soal, Wahabi ngakui kalau hadis itu soal. Itu semua ulama seluruh dunia sepakat. Nak nyodakoi mayit berarti ke mayit. Padahal tadi dikatakan wong naik mati itu amalnya terputus. Ternyata ada contoh tertentu yang Rasulullah mengatakan nggak terputus. Misalnya dia punya utang haji, wajib bisa. Dia punya utang sedekah, wajib bisa. Itu menunjukkan bahwa yang terputus dari mayit itu hanya keluarga saja. Soal amal tidak sampai. Nah kemudian dengan kefiah-kefiah itu di Novatan Pulau ini yang mulai masalah. Nah, kalau berpidato, misalnya, dia berpidato, maksudnya, nanti yang mati kadang, Gus, gue tahu sih, gue berkali-kali tahu sih, ya paling 5 menit, 10 menit, ya kalau mesti ngomong, dia niki hitung tidak nih mayit,
Nak coro Jawa ngeten iki mitung dinani mati. Nah, kula ulama darah ini itu mati. Nah, panjang jenengan yakin mayit butuh kiriman, dikirimi bendino, jenengan mangan film dia bisa, ya mati ya. Sampai yakin nak mangan butuh bendino, itu nggak ada kok. Cuma asal kampung itu bendino, arah ke sana ini. Nah, bendino ya bangga tenang. Jadi sebetulnya itu gampang. Menerima satu budaya masyarakat yang Anda tidak pendapat itu gampang. Oke lah mereka darani ngitung dinani, makan pulang dinani. Kita sebagai ulama tetap pakai pakarnya ulama. Itu jadinya dengan dengan ayat itu orang terikat hitung dino, makan pulang dino. Bahkan sebaiknya lebih sering lebih. Orang kok koyo saya di bodoh roh hadisnya, hitung dino ini ayat itu roh hadisnya orang. Nah, berarti malah ekstrim. Nah, pancen ngitung dinani ayat itu apa? Tentu sahabat itu ngitung dinani kaji. Malah ngeyak kaji nabi. Kaji nabi itu aku malah hitung dinani berapa kalau nabi itu. Dia nabi misalnya berdoa Allah maafir lagu wa akhiri. Malah ngeyak nabi cangkem mau betul ada jadi sepuluh. Malaikat yang ada perawani kaji nabi malah berdoa. Malaikat Malik yang ngeletene ngono niku awali berarti. Malaikat itu paling lagi sopan, malaikat Malik. Muga tukang jaga nopo. Suatu saat Nabi dijak ning alam malakut. Di alam malakut malaikat tak langit tak bumi tak swarga seneng kabeh. Kecuali malaikat apa? Malaikat. Itu malaikat Jibril tersinggung. Mergo gandeng kanjeng Nabi malaikat gelem nopo? Malik. Iki wong paling sering pengiran. Gua sekali-kali senyum. Iku Imam Malik, apa? Malaikat lagi gelem nopo? Pisan tok tak urip. Iku ora kudu diprotes malaikat Jibril. Lek Malik, cek nemene kowe, Mas. Lah itu barang kanjeng Nabi liwat digandeng malaikat Jibril, diomongi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, itu malaikat mulai diciptakan dulu sampai sekarang senyum ya sekali itu. Yang posisinya Nabi ngotot tentu rapor dihitung dinami di status nomor. Mengkulo mau kode kecukulo menjadi mati semua itu biasa kalau minggu tanpa tunggu juga. Kalau sadar, cuma aku mencuar kau. Lanak wong tetap dolan no, yuk ada ini dolan awal dewi-dewi yang rapi kau itu apa? Dari misalnya aku bermati kalau ngomong teko dolan no kandani. Monggo niku bangun mati ya Al-Qur'an kalau yakin mesti syafaati soal jenengan donga nggih monggo donga awake napa itu tidak bisa itu rasional yang lebih butuh doa itu jeneng saya itu iman sama dhewe nabi wong hafal Qur'an bisa dia gak nyapati wong wolu karena kalau hafal dia gak nyapati wong wolu berarti aku nak nakal nganti tikel wong wolu lagi entek apa misalnya kalau nunggu akal memang ijen untuk ditok, jadi itu. Nak nakal bebenur, ijen ditok itu. Nah, mana orang-orang agak nerukin untuk apa rakalon. Lalu soal anak pulau, tak kenal nakal sih. Bujuk pulau dia tak kenal nakal apa? Mau pulau nyapa itu. Lalu kita harus sih, mas pulau ini nekat tahun orangnya. Ini bujuk pulau pertama tak kenal nakal ini nanti tahun ya bisa tergalan. Terus sama pakai saya. Perkara ini kita mau untuk wong alim itu apa? Wah, iso, guru bisa nyapa di film, program itu kan. Wah, iso. Nanti kita anak kita akan ngapa di supaya tetapnya itu tidak kurang. Jadi artinya kalau saya nakal itu kalau double loro itu akan tak mungkin nakal double kan mungkin. Sama ada surah Al-Quran, maka lebih keluar. Jadi jangan kira kalau saya nanti ada tahlilan, itu saya minta didoakan. Enggak. Namanya matiku bisa, begitu tak akan ngomong. Jadi, sudah mati. Yang baik setengah ini, kalian Quran, kalau yakin bisa pasti. Nanti beda dulu, enggak ngawal, nanti ambak, itu saya. Ini bukan guyon, tapi memang guyonan para ulama dulu itu begitu. Jadi mendoakan mayit itu wajib dan baik.
Itu disebut Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pendahulu kita yang sudah mati itu wajib binasyur. Sebab itu Nabi zaman Sugeng itu mesti marah itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukrona wa unsa. Semoga mendakarina wa unsa. Jadi dulu Nabi mengajarkan ya Allah ampuni orang mukmin baik yang hidup maupun yang sudah. Dan Nabi kalau berdoa itu ya kadang pas habis sholat, kadang pas jatuh. Artinya tidak terikat miton dinami, patang pulau dinami. Itu terus masalah. Yang masalah itu mau dinami, tak betul masalah juga no. Jadi kalau Nabi jatuh, nak tahu siapa juga. Ya keluarganya akhirnya. Ini memang ada kiai-kiai yang ada kitab yang sekarang kiai Jawa berlebihan. Kena apa dipitung dinami berkorban pastor ini. Kena apa di patang pulau dinami berkorban tidak roh dewi orang itu. Kalau macamnya kita bisa foto-foto yang roh hadis itu dia nggak roh. Kalau anak-anak macam kiai ini betul itu baru bisa tuh kan jagoan itu loh. Kalau kiai ring satu kan jadi dua. Bah, jadi kamu bodoh itu betul. Wonder kita, tapi sekarang orang alim. Mau jenenge orang kita mesti alim. Mau level itu pengarang, baru tak cek kita popo. Jadi mau lagi popo orang kita apa? Satu anak kan orang itu aku lama. Coba intimidasi penting orang apa? Kita apa ya? Cuma lagi penting orang apa? Kita. Ya tak tantang. Nanti kalau mesti kita pak botol-botol orang jenengan apa? Ono Gusti tidak wah, lalu kurang gila kita. Lalu kalau ragam sebut aja jangan paksa. Jadi penting kolaborasi yang wajib itu di mana-mana. Itu bukan terikat itu di Nawarang Pulau. Nampak langsung terakhirnya Udina sungguh sedang mengisi kelaparan. Jadi naik Jawa boleh biasa ada sholat. Kalau disuruh kau ambil masjid atas nama Allah. Itu memang ada sesuatu banyak kan. Bahkan Nabi jadi analogi, adekan bapak kamu punya utang, apa enggak kamu bayar? Jawabnya anak itu iya ya Rasulullah. Fadilullah hak bil qada. Kalau itu hutang-hutang bapak kamu yang terkait hak Allah, wajib kamu tahu. Sebab itu tirkai mayat boleh dibagi setelah utangnya mayat diselesaikan, termasuk utang di Allah atau utang hak. Kalau rutinnya ini mati saya ini kan sempat haji. Mati dia pernah 2 tahun, 2 tahun dino. Tahu suge. Sing tahu suge itu berstatus wajib nopo. Itu nak mati. Itu 6 juta wajib dikena KPIH. Dikena nopo? Tahu kan wajib haji. Kira-kira zaman dulu orang tahu. Ukurannya wajibnya tadi. Punya aset yang tidak menghitung rumah, kendaraan, sama tanah untuk hidup. Misalnya ada sak pulau, ya itu terserah ukuran masing-masing. Misalnya sak pulau lama, ukurannya misalnya di rumah, kendaraan yang layak, sama di pembantu loh. Di luar itu biaya haji. Tapi nak mungkin malah haji ini wajibnya cepat. Kalau rutin kan gak lama, berarti umaillah. Beda kami itu pembantu itu yang itu suatu guna kok. Jadi semakin orang itu kastanya tinggi, kewajibannya tambah rendah. Mereka biaya hidupnya dan betul di lucu gitu nggak pakai itu. Wa makanuhu ala iku bihi, wa qadimuhu ala iku bihi. Jadi pakai nilai. Nanti kalau dari masing-masing perkara ini tarifnya apa? Tinggi. Dari orang masing-masing baru dua. Dianggap mobil hidupnya berbiaya apa? Kalau misalnya mati, tempat haji itu, dia wajib dikasih ini, itu murah wajib. Ya tapi kalau di kapan-kapan kalau haji dan nggak tahu apa, tapi orang susulnya kapan-kapan juga gitu loh. Oleh para itu, nggak bisa haji. Nabi sih juga di Islam haji ini tahun 2000 Nabi umur tidak baru lagi ngapok. Oh yo, nabi itu kan benar. Ya juga nabi itu orang itu. Tapi jelas nabi yang dua tapi nabi itu apa? Sehingga putih itu mulang. Nabi tidak pernah meninggalkan apa? Nabi di mana-mana itu mulang. Kalau nanti di duit kalau untuk kita aneh begitu kita. Itu nanti. Kalau kita sederhana.
Nabi sahur kuripe duwe gentek nunggu mulang. Nabi pertama untuk ke Bapak Tanggal dipakai di masjid buka. Alasannya untuk mengajar. Untuk apa? Kemudian Nabi dapat fasilitas dari Ayub Al-Ansori Tauhid dipakai masjid Nabawi. Alasannya dipakai mengajar. Karena ciri utama Rasul itu satu yang sering disebutkan. Rasul lajatu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bahwa ciri utama Rasul itu mengajarkan hikmah. Ya, ciri utama Rasul mengajarkan. Jadi biaya mulang itu mesti didahulukan mengalahkan biaya haji. Ini ulama, nah sama ada ulama harus dipercaya. Karena nggak akan punya ibadah nemu, malah nak mulang bahaya. Menyesatkan Allah. Imam Ghazali populer ya, Imam Ghazali itu populer kan. Beliau itu haji dan tidak direktur. Dia ulama besar. Orang tahu semua ulama Ghazali itu ulama besar. Dia hidupnya di Baghdad. Dia kenal presiden. Yang ngangkat dia jadi direktur itu Presiden Nizamul Mulk. Zaman itu Nizam. Makanya madrasahnya dia namanya Madrasah Nizami. Itu dia jadi direktur. Hebat, orang populer. Terus dia bareng mulang wisuwi, umatnya wis pakai, santrinya wis pakai, dia ngomong misalnya, aku kok kepikiran haji, lagi mikir aku kok kepikiran apa? Terus dia tidak punya uang, mulai di sana ciri utama ulama tidak punya uang, padahal dia rektor. Terus dia tanya sama kalau saya yayasan, ketua yayasan, Pak Ketua Yayasan, apa boleh jatah makan saya tak minta untuk haji jadi? Oh boleh, jatah makan engkau tetap, hajinya ya tetap. Enggak, maksudnya hak saya sebagai rektor kantor mangan di kendaraan itu tak jatuh, tak apa? Haji. Dibuat Imam Ghazali ya dua-duanya sebentar, itu udah halal. Jatah makan gue yang berapa? Samping sufinya Imam Ghazali. Jadi akhirnya berangkat haji. Nganggur jatah, kalau tak ini jatah bayaran ini dijaluk di depan. Terus dikirim berapa? Ini umur 10, umur mulang. Jadi, tapi nak tanya karena haji materi sangat tahun 10 tahun ini lagi kesusuran itu tetap sulit. Mengenai haji sana itu mulai sering kita yang haji wajib haji dari Imam Syafi'i itu kan tidak fauran, boleh kapan-kapan. Nah, saya ini niat langsung mesti apa? Niat langsungnya kejadiannya mesti apa? Ini terus hukumnya dia, keduanya disepakati. Jadi ya terus oleh hukum dia. Niat langsungnya kejadiannya. Kemudian nak niat kapan-kapan. Jadi kalau tak dikira ya rubah. Wah maka orang. Kalau pulau kan kalau ulama-ulama rian, sebenarnya di duit di ulama di fasilitas pendidikan. Tadi gue sakit gara-gara niat langsungnya kapan-kapan. Gue nak niat terus. Ini penting dilakukan yang mendesak seorang alim itu memang mengajar. Kalau nanti umroh dulu mengalami mutar dan minum ya Allah. Engkau menciptakan Rasul Muhammad itu ciri dasar disebut orang itu mengajar. Rasulullah yaktu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Dan ulama orang mengulang dengan ini dan ulama ulama. Mungkin dia kiai tapi tidak ulama. Ciri utama ulama tetap mengajar. Ulama itu saya tidak menjadi kiai. Asal ulama itu ciri utamanya apa? Kalau ini kan sudah ciri utamanya ulama, ciri utamanya orang soleh, tapi tidak ciri utamanya apa? Lebih beda loh. Wiridan itu baik, tapi kalau ulama wiridan habis ilmu pengiran. Karena tidak ada yang menjelaskan ilmu ini. Ini contoh paling gampang ya. Ini kalau boleh ngomong. Misalnya saya ngaji di sini rata-rata satu hari itu 1 jam, 1 jam setengah. Coba kalau saya wiridan, 1 jam mengelapar modal dari luar, itu baik. Tapi nanti istighosah di Indonesia itu tutup. Lalu yang sering wiridan, sering protes dulu. Mau cuma orang-orang yang wiridan, namun wong wiridan saya Indonesia baru ulama. Kenapa ulama itu rata-rata kok sakit sih tak omong iki wiridan orang baru ganjaran royalti ini aku 80%, itu terbagian 20%. Kalau sakit iya gampang logikanya. Jadi kalau benar gawe-gawe ini gawe nabi. Semua yang sedang istighosah dan melok sore kau wiridan.
Iku mesti ning uteke ning pikirane ning atine juga ning omongane mursite. Mestinya sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosa. Nek senajan kok tak ombake teko. Sing laporno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane senajan kok tak jumlahe patir teko. Niku sing riwayat hadis sapa wong aku. Lo yang cerita riwayat hadis itu siapa? Ulama kan. Mursyid itu tanpa mateng dia ngomong lotok. Iya dong. Yang tahu silsilah hadis itu siapa? Ulama. Memang fatalnya ulamanya itu gak kuat wiridan, itu kan urusannya lain gitu. Tapi semangatnya para yang wiridan itu berdasar informasi hadis. Nak wong modal lain itu di sepuro. Nah saya ini misalnya ulama itu mati kabeh. Terus wong wiridan dari wong tanpa ilmu. Sesuai masyarakat sing melok kerjaan ndak entuk apa. Wes ora ono sing nerangno fungsine. La ilaha illallah. Tetap coba lama. Mulane ketika Kanjeng Nabi orang mau motor selawat tak dunia kecuali ulama untuk sakam. Orang mau istighfar tak dunia kecuali ulama untuk sakam. Karena ulama lah yang menyampaikan fungsi istighfar, fungsi la ilaha illallah. Jadi kadang ulama itu kalau ngomong ilmu ya berat. Saya kata 10 jadi ulama itu berat. Ini lalu faroes jadi bintun untuk tak mele, tak lorong untuk tak mele, pusing. Nak mustarikah ini, faroes itu ini masalah agraria, masalah yang bulat. Jadi zaman sahabat Zaid bin Thabit, Abu Bakar, Umar bantah-bantahan, sampai darah ini agraria, masalah yang bulat. Tapi nak wiridan kan gampang, mungkin mau sekarang mungkin lebih suarga taruh. Peda kerja. Iya. Betul kan mikir hadis, bahwa riwayat pusing, no? Ini kalau kalian ini mana? Umpama orang ulama, orang semangat, orang istimewa, orang diri. Uang semangat semangat gara-gara. Uang senang Quran, untuk disapati Quran. Ini riwayat itu sih. Uang senang istighfar di sepuluh dosanya. Ini riwayat itu sih. Sing jogo kitab-kitab musalsal ila Rasulillah sinten. Mana ulama tetap menang dari kanjeng Nabi. Dawuh kanjeng Nabi, wa innal alima la yastaghfiru lahu as-samawati wal ardi sampai hatta khitan fil bahri. Wong alim dijalukno sepuro mbek langit bumi hatta khitan fil bahri. Iwa-iwa ning segara ndongakno supaya wong alim disebut. Mana kok pedene gak karuan. Iwa paus sing ndongakno kuwi. Menawa mati wahyu ban. Lha nek wahyu sitok, lah nek didongane water ya kuwirang-kuwirang. Orang lagi bagi ternak apa wah kayak tentukan orang kira-kira. Lagi menang royalti. Ini penting kalau terangkan. Jadi jangan kira bahwa saya beda dengan ahli toreko. Itu beda bahwa mursyid-mursyid itu malah utang jasa sampai di sana ulama. Yang tahu hadis itu tetap ulama. Zaman tadi tadi, wali paling terkenal itu Abdul Qadir Al-Jilani. Disebut Sultan Aulia itu dia merasa jadi wali karena belajar ikhya Imam Ghazali dan karena dia bermadzhab Hambali. Itu ulama semua menjadi panutan beliau sinten. Dan yang ngarang manaqib Syekh Berjanji, yang ngarang manaqib Syekh Berjanji itu bisa ngarang manaqib itu berdasar riwayatnya Imam Sa'roni yang ngarang Mizan Kubro itu ulama besar. Itu rasa untuk iwak itu. Sing untuk iwak itu mau kiai-kiai sing manaqib. Padahal yang mengarang itu tangel. Yo menurut mosin silai Abdul Qadir Jilani mulai jangka dosa soleh wakilan jangka kurang luar petera karuan. Dene tak motor amar nurut nonton bisa Abdul Qadir Jilani. Itu kanjeng Nabi ku lama di bantah-bantahan barang. Iki jenenge jangka dosa apa soleh ben jangka iku jeneng bantah-bantahan. Mesti bantah-bantahan sing aran yo. Ya iki sik kita pematan kok iwak iki. Ora bisa iki. Ulama itu sing kae. Kalau pulang di mana itu pirang-pirang. Juga nanti mana kita. Mergo tak sinau ni. Sing kiai biasa mana gimana terus sama. Jadi maksudnya seperti. Kita jawab mengaku ulama. Tapi ora tau payu kalau malah kita ora. Mengundang wirawani macam itu. Sing ngundang wirawani ya terus ora pantes. Maksudnya ngerti waktu itu ora.
Oh, dia doli bro. Terkenal ngalem kalau jiwa kita ya apa? Cek pantai ke kalau dari keluar jarang juga. Tapi tahu-tahu saya tak marah kipan betul. Ya tapi kalau terlalu lama terus dikirim betul sarau makin jelas kalau kirim. Dia tetap dipamit. Oke ini trik lo aja. Oke ada motor pamit aku. Jadi kau ini dikenali aku ya. Lu kan tadi ditanya mana itu masa gol itu setengah orang ulama, kalau setengah orang berjanji kami kalian setengah orang al berjanji itu materinya itu disuplai diambil dari kitab dari karangan itu Imam Syafi'i. Semua mana ada kitab ilmiah, mana ada maksudnya kitab ilmiah, biasa orang ilmiah. Tapi uang roy wajah berdosa itu ramah. Atau di mana itu banyak pertanyaan-pertanyaan loh ilmiah. Jadi cerita-cerita ini memang sekarang oleh ulama. Misalnya Sabtu Qadir cerita, Asyura Husain al-Halak, walaupun itu di zaman ini lah, dia diwana dibeli man Asyura marfuhu mengkuli muridiyum dia ilayah kiamat aku dia di ulama Asyura hayyan wa mahita. Fainarum tidak Husain al-Halak, itu ulama. Dia ini terpeleset mergawah jadi wujud manunggaling kaulah nopo Husain al-Halak jumlah golongan di sini Husain al-Halak itu wahdatul wujud manunggaling kaulah dia yakin di dunia tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia nak wiridan ya kan subhani wa suci. Kalau dia menganggap awak orang ambek kiai pakai dihukum pancung. Mereka dia dianggap ngaku jadi pengen. Kami seperti Siti Jenar dihukum pancung, mereka ngaku jadi apa? Ini gambaran yang film-film ini buat tentang kurang, sutradara, kebakas semua, tapi penting payu. Siti Jenar, kamu dipanggil wali songo. Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Itu sana bingung. Oke, wali songo tidak. Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Dari wali songo, ya sudah Allah panggil. Wah, akhirnya diparani mana di Jenar. Allah dipanggil wali Solo, jatuh wali goblok, gak topan. Allah mau dipanggil. Wah, akhirnya wali Solo malah muring-muring. Kalau ada orang wali cerita, terus dari ini cerita. Orang di Jenar dihukum. Jadi penggemar, caranya jadi lahir, itu bodoh raro. Pokoknya dari penggemar itu di Jenar kita, dari orang penggemar mati wahdatul. Itu dulu ketika pertama, dulu era sebelum Sabtu Qadir jauh ada namanya Husain bin. Itu di mana itu termasuk yang diceritakan Imam Ghazali meriwayatkan dari Sabtu Qadir jauh. Husain al-Halak itu kepleset. Mergo ini orang angkatan dia. Orang angkatan dia aku ini masih kepleset. Tetap jadi wali tapi orang sama oke. Jadi Sabtu Qadir saking alinya ngendikan dene ora perlu dadi wali lewat jalur wajib umpama angkatan dia tak pandu. Nah, berhubung rasa angkatan dia aku ya kepleset. Itu ceritanya di mana itu banyak ini ya. Misalnya begini, ada seorang pemuda alim soleh wali. Terus pemuda itu cerita, kemarin saya melihat Allah, kemarin saya melihat itu menggunjingkan perspektif karena ada orang soleh mengklaim diri melihat Allah. Terus sama orang-orang bersedek ditanyakan sama Sabtu Qadir. Dia tidak mungkin bohong karena pemuda soleh, tapi apa betul dia bisa melihat? Ini tak contoh bahwa manasik rawusan waktu itu. Maksudnya ini orang-orang menerima bahwa manasik itu rawusan waktu itu ilmiah. Kata Sabtu Qadir. Dua mungkin konfikoli multabatun alaih. Dua mungkin konfikoli multabatun. Dia itu benar. Ngomongnya dia benar. Karena dia orang soleh tidak bohong. Cuma dia itu meripati sendiri. Jadi dia waliannya orang-orang. Kakek orang-orang. Jadi dia wali itu. Dan terus seperti Abdul Qadir. Dia itu wali. Sehingga hatinya punya basirah. Hatinya punya apa? Punya nur cahaya. Kemudian cahaya itu menembus cahayanya dia lagi. Cahayanya amal soleh menembus dia.
Nah, cahaya-cahaya sekalian dia itu dilihat dia dikira Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi melihat nur dari melihat gadirohnya sendiri, nur mata hatinya sendiri. Berarti dia benar, tapi salah. Namanya wali anyaran. Ya benar, ini benar, tapi salah. Jadi sebenarnya orang yang ingkar manakib berlebihan itu tidak salah mana itu berarti ini buat maknanya biasa ilmiah. Selama ini dia kalau maknanya biasa, tapi maknanya tidak menjadikan kitab ini dan salah. Dan saya tidak tahu, saya berpikir dengan saya apa sama yang berpikir, saya itu yang belum saya tanyakan itu. Sebetulnya saya bisa tanya, tapi itu kan sensitif, urusan rezeki, Pak, urusan apa? Itu tidak akan saya tanyakan sampai ketemu dengan suara. Jadi itu nanti tahu sensitif. Tapi sampai biar tahu, sebenarnya polemiknya ulama itu masih tentang ilmu, tentang apa? Di Pulau Bali ini kali, anane toreko, anane istiqo, saya tetap baru kayak ulama. Nah, contoh saya ulama itu dulu, orang melok istiqo, dia orang sing semangat istiqo, lalu berdasar fadilah istiqo, sing toreko berdasar fadilah, dan itu yang mengarang ulama, yang menyampaikan hadis itu juga apa? Ada wonten cerita yang populer dan kita wonten wong kudu sholat tiba, tapi wong alim dulu dikipasi deh. Bingung malaikat itu setan aneh. Yang sholat radikal itu yang turu. Ya hanya setan. Kenapa ada gangguan sholat? Kok sholat yang kudu sah benar udah terlalu catatan. Benar udah terlalu catatan. Lalu wong alim malah berkipasi bentuk. Jadi nak tani dadani sholatnya malah perkara. Jadi itu benar. Jadi nak tangi dan dari sholatnya malah apa? Dong, semuanya banyak kita bisa. Makanya Sayyidina Ali terkenal mendikan. Jadi fakihun itu asal dua alat setan min alfin apa? Api wong alim sitok. Itu lebih berat bagi setan timbang ngadepi wong sewu ahli apa? Jadi enteng setan ngadepi rugen sofa ngadepi nala itu ada juga enteng cemen kalau setan itu ngadepi aku mikir. Sama tak juga, saking kurangnya dari setan tak juga. Suatu saat, ini cerita tentang kitab menjadi labisin karangan Imam Ghazali. Suatu saat itu ada kiai yang ahli wiridan dia itu dari Rasulullah. Misalnya, yaitu dia baca kalau di sholat baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man masih wala haula wala quwata illa billah. Itu dia ulama pertama betul. Ketika dia keluar dari masjid, ketemu setan. Pak ulama mesti pernah ketemu. Sama tidak usah kalau sampai rata ketemu anjane ya bagus. Sudah bagian dari diri Anda dan itu rasa kita. Tapi kalau ulama mesti nanti ketemu apa? Ini gue mau medal, setannya tak nyegat ke pintu masjid. Pak Kiai, saya ini mau punya satu perjanjian sama jenengan. Ada apa kamu setan? Nyata. Wiridan yang dengan baca tadi, itu jangan ajarkan ke manusia-manusia lain. Itu saya jamin tidak akan saya goda sampai engkau mati. Dia ini cuma tertarik, wah enak ya kasih goda apa? Jadi jaminannya kasih goda setelah, ya namanya dia kan tertarik, dijamin selamat contoh apa? Sempat tertarik dia, kalau jangan-jangan, tapi setan kan gak kena jintel, gak kena apa? Gak bisa dipegang, kata-katanya gak bisa apa? Dari Pak Kiai ini wow, jadi Tuhan, saya nggak akan nuruti engkau dan pasti wiridan tadi mau saya ajarkan secara besar-besaran dari setan. Ya gara-gara alim kamu ini saya bisa goda kamu. Andai kan kamu tadi setuju, maka kamu tetap saya goda dan kamu menjadi ahli neraka. Maka orang mulang itu perintah itu, nak mulang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kata ini kalau ada ulama dan mulai senang wiridan terus uslah gaya, nah ulama itu udah buat tenang. Kalau keluar, Gus nafas atau senang nih ada ulama itu. Memang nggak boleh, memang aturan dasarnya begitu. Itu bukan urusan sombong, memang aturan mainnya loh. Ini penting kalau aturan, ini sebab tadi ini bukan orang pakai paham wiridan terus tentang ulama. Kalau orang sandunya menangan dulu, Mesir itu karena itu. Di Indonesia gitu. Di Indonesia itu mursyid terkenal pulau
Itu ngakoni tinggi. Wong ora ulama koyo berarti. Berarti mereka pegangannya tetap misalnya kayak jamaah tabligh, pegangannya fadilah amal. Yang lain ulama. Dan Maulana Ilyas Al-Kandar. Orang-orang sak Indonesia NU sendiri dan tahlil itu soalnya urutan itu diurutkan bagi Haji Bisri Mustafa, Haji Mustafa itu, Haji Mustafa itu. Kami Muhammadiyah dengan gawe amal sosial, saya panduannya Mbak Ahmad. Mbak Ahmad dalam menemukan sosial itu panduannya ulama ini Muhammadiyah. Guru dia itu. Muhammad Iqbal itu gak ada guru ngaji itu bukan ngaji juz amal. Itu dia motornya itu fatnya. Arokai kaladi yukadidu biti pada jika lagi ya dubul. Kue sopok penista agama. Uang semua tahu sudah kau nepakir. Hari ini macamnya lulus. Boleh ditambah. Mun sakit munggah ya saya. Kak ada di mana? Sampai seminggu kan ada yang Iqbal kecil ini tanya sama ibunya, apa bacaan saya salah? Enggak, belum sing aneh, bener orang muda-muda. Malah dulunya tidak apa-apa. Ternyata dirinya itu dulu mencari baca warai, pendusta agama, uang sing ora umur tidak tahu sudah. Tapi uang dikira tahu sudah, kok karena dia dulu marung. Terus dulunya cerita, Quran itu hurufe diwaca maknane dilakoni blok-blok hurufe diwaca maknane dilakoni. Jika Iqbal kecil itu kalau ngaji Quran itu sudah kok 100 rupiah ya. Mudah contoh kalau kenapa ini mulai pentingnya juga itu napa tidak lo Iqbal ngoten niku kan gurune itu gadah anak Siti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai ketika ayat turun, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyatan falahum ajr. Wong apik sing sedekah ping 4. Iku bengi pisan, rino pisan, model sirri pisan, rahasia pisan, model alaniyah pisan. Jadi ayat iku bengi turun Sayyidina Ali ku dhewe 4 dirham. Kalau tadi ini kita orang pulau yang menurut pintu di sini Ali rasul ke, gak mungkin 4 juta. Mak Ali melarang paham, melarang kalau yang tahu kira-kira orang pulau. Itu sing 5.000 di sudah kono rino, jika ada bensin sudah kono rino. Terus bunyi sing 5.000 jika ada musola, sudah kok bunyi. Mereka dari Quran bila ini kan, jadi bunyi 5.000 rino. Di balik ini mana ganti gue? Rugen di sudah kau, coba uang, berarti merasakan notir. Terus yang dimana jika ada Mustafa dengar piung agak, ini latihan sudah kau, tak umum notir, orang tengah anut, orang tengah merasakan wala ni. Ibu pasti nabi seneng orang karuan, malaikat Jibril seneng sampai Sayyidina Ali bangga. Orang-orang pertama sahabat yang merasakan ayat itu persis kaya aku. Karena dia jadi gaya 4 sudah kau dilakoni. Lagi wong apa orang ngaji Quran atau dilakoni sampai mudah. Itu berarti mau motor kurus, motor tilawai. Jadi umpama untuk ganjaran tilang. Tapi untuk ganjaran kaya wong dikongkon pangeran salat, wa aqimus salat, ora salat malah di bulan baleni wa aqimus salat, tapi ora gelem napa. Jadi niku Muhammad Iqbal niku menginspirasi Mbah Ahmad Sani dan beliau di catatan hariannya ngakoni. Paham ya napa? Boten Iqbal ini ulama-ulama ini ulama-ulama. Jadi ulama itu kembar-kembar. Jeneng Nawawi yang ulama jenenge napa? Mulai Nawawi Imam, Nawawi Syekh sampai Nawawi Kiai ora kabeh jeneng napa? Terus kuwi jenenge baru ulama top bisa jenenge gitu. Cek baru kita nasaban yang ketoreko nasab. Nah itu ada ujian bermusik-musik. Sampai ngalah toreko malah kecengan gitu. Toreko nasab dia penemunya baru ujian apa? Nasab. Kalau ini wonten ulama nak top ini baru ujian nasab. Jadi yang banyak jeneng populer. Orang-orang masih mungkin. Jeneng Mustafa ya benar. Jeneng Mustafa itu orang kita bukan.
Jadi jeneng sing aran Mustafa Kamil niku jeneng. Mustafa maran wong pilihan khusus Rasul. Jadi jeneng sing biasa Mustafa Kamil. Boten iki. Jangan kira jeneng Mustafa itu enggak. Kalau menurut kita enggak boleh tuh. Mustafa enggak boleh. Makanya karena kaum pilih orang pilihan itu khusus Rasulullah. Kamil. Enggak boleh. Mereka mana wong sing temu. Tapi karena orang sudah gini ya, menolak boleh lain. Tapi hukum dasarnya itu tidak boleh. Jadi hukum dasarnya itu benar. Mustafa Kamil Malikul Mulki ya banyak lagi boleh. Termasuk nomor orang-orang ya Rabbi bin Mustafa Bali Makosi dan akan ya Rabbi demi Mustafa jeneng kanjeng Nabi ora besar ini ora apa. Ora iso. Jadi kok ayo perilaku ning apa jenenge Pak. Tapi insyaallah ora apa-apa. Tapi hukum dasarnya itu memang haram, kenapa? Betul angka, jadi jeneng Gatot Kamil bareng. Saya itu punya teman putranya guru saya itu namanya Kamil. Itu mau ada di Mekah oleh saya Muhammad Abdul Binti. Kamil ada Rasulullah dilek. Jadi kalau di Arab itu sensitif, jeneng Kamil Mustafa. Mana jenenge seseorang elek-elek. Gara-gara jeneng ono Allah. Di akhirnya sudah komedi seseorang jenenge elek. Saya main, maksudnya banyak menghindari jeneng populer. Wong Arab itu nak jahat, maknanya jahat, maknanya populer, bintang sing cemerlang. Itu khusus Fatimah saja. Nah, wong biasa jenis juga klik-klik maknanya biar apa? Jadi Zahra itu sinar yang terang, nah ditabir jadi apa? Juga. Jadi wong Arab itu tangin sopan dari Fatimah Zahra, arahnya sinar apa? Juga. Ben maknanya sopan, sama. Gurune Imam Bukhari namanya Humaydi. Humaydi puji cilik, mereka ben sopan. Ben apa? Sopan. Jeneng Arab itu haddatsana Humaydi, qala haddatsana Husain, Anis juga qala itu orang Arab. Jadi orang Arab neliti ning ngoten sopan. Nek wong Jawa sopan iki ora sopan. Mereka jenenge napa Mus? Sopan. Makane wong pilih. Tapi haram iki ora hukum ngono. Tapi ana solusine, kalau ana solusine. Kalau nate bakat niku mek kiye terus. Lho maksudnya orang Mustafa kok, Kak? Mustafa. Mergo bapake pas jenenge ora ora maknane Mustafa, maknane Mustafa. Maksudnya niate jeneng Jawa, ora jeneng napa? Anak ngono ora dilarang. Lho, ya takono piye-piye sing alim-alim. Riyen jeneng-jeneng Arab bab pisan napa? Ini jenenge Mustafa, kalau dibaptis jadi napa? Mustafa. Kalau nak Mustafa dengan bahasa Arab itu tadi memang enggak boleh. Mana orang Arab lu mantap, kalau seminggu keren-keren mantap. Leo Osman itu Sayyidina Osman, saya ini yang Mekah ulama alim, disingkat jadi Usai. Jadi orang Arab pengen-pengen ngoten langsung. Zahra itu Fatimah aja. Ulama-ulama jenenge itu juga sinten? Akil itu wong sing duwe akal banget, mergo akil itu sifat mubalaghah. Ulama-ulama kan ana jenenge ukeh, ora akil lho nek ukeh. Kanjeng Nabi ngajaran Abu Hurairah kucing cilik. Jadi ini kucing, nak Abu Hurairah kucing cilik. Wong Arab sopan sopan. Dimulai dari ngono itu sopan. Maka jeneng-jeneng yang spesial diperuntukkan nama Rasulullah dan keluarganya sinten. Jadi misalnya Nabi jenazah putra dalam Fatimah, ada putra namanya Hasan bin Husain. Hasan itu apik di Husain itu apik cilik. Dia Nabi tidak ada putunya Husain, yang maknanya apik cilik, mereka ditafsir. Mati jenenge Mustafa, wong pilih. Tadi macam pulau piye ta? Kok di sepuro pengira. Tapi kata gitu, suka kata. Lah ya iku ra Mustafa iku
Itu jeneng dong, jadi jeneng enggak. Sama ulama top Arab ya jenis Suhail bin Suhail. Bukan Sahal tapi nopo Suhail. Wong Arab aja kan, wong Arab melete-melete kok seneng ditasbih itu ben sopan. Ben apa? Ben sopan. Wong Jawa malah paham masalah usulnya. Di sini kalau di sekolah, terang terus. Manis ada fa'in nama yang tadi dinas. Wong sing iso ngamal apik untuk hidayah, itu sakit kok hidayah. Iku kan dua apa itu. Ini cekel itu nanti. Misalnya sampean sedekah kok di 1 juta, di 2 juta. Ojo geman. Mulai kalau sering cerita sedikit. Ngaji paling pulau senang ini ngaji jalan, ngaji kok. Pulau ngaji konten itu dua-duaan. Kalau mau kita, orang apa kalau kita mengawan muncul kita. Tapi nak Quran itu menulis oleh kami dia. Misalnya kitab itu nak ngerang caranya ikhlas di rumah teman. Imam Ghazali itu top ulama ngarang kitab Ihya. Nak ngerang ikhlas ruwete ra karuan. Ikhlas angel-angel itu nganti berkuras-kuras menerangno carane napa. Nah, kadang kula Fatihah. Ya lek gak angel ngerang ikhlas. Tapi barang gampang dina malam nerangno dadi napa. Nah, Quran gampang nerangno. Manis dada inna ma ya dadi. Kowe nak ngamal, iku ngamal sing untungno awakmu dhewe. Jadi ikhlas itu gampang. Ikhlas itu maknanya egois. Wong kudu egois. Misalnya nggak, kalau saudara nggak Mustafa tak sudah. Wes kabeh Quran hadis sepakat. Sing untuk ganjaran wong sing nglakoni. Berarti hakikate aku ora saudara ning Mustafa, ning awakku dhewe. Mergo sing untung ya awakku. Kulo sakniki mulang sampeyan. Iku ora utang sampean, ora utang jasa sampe aku mulang krana perintah Allah. Nah iku ngamal apik sing untung ya aku. Iku jenenge manis ada fa inna ma yaqtadi man amila sholihan li falina. Lah saiki nganti ana wong undat-undat ku perkarane ngrasa ngamale dhekne ora kanggo awake dhewe. Mugo ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan. Mugo ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan, ora iso ngobatno anake. Lho kowe ngamal 1 juta iku ora kanggo wong sing mbok amal, kanggo awakmu. Mergo sing dicatet ya sing ngamal. Dimulai tak latih, sampai nak penekan juga gampang. Misalnya sampai sudah kon 2 juta, 1 juta. Itu untung awakmu dhewe. Iku pengenan ya nyatet. Mustafa ngamal 1 juta dimiliki ikhlas visual. Sing mbok ngamali ora untung berarti untuk duit, tok sing untung tetep sampai ya. Paham ya? Jadi ora perlu kok udah anak-anak kayak gue, jadi ora iso mangan, ora iso ngobat mana. Lu sing untung sampean malah udah blok kok paham. Iku rumusé Quran man amila sholihan. Lan kata kula mulang teng mriki kula boten kepengin sampean hormati sampean suwani gak kok kula mulang teng mriki iku ya budi-budi amal kula tiyang. Nah untuk amal apik ya untunge kula tiyang. Kok sampean ngaji teng mriki ya. Untuk amal apik ya ganjarane sampean dhewe kok. Aku tak ngaji kan bener ngomong malah sombong jadi sampean tetep ngamal bawae. Lan kula cerita iki ajla fil arab minggir taun. Wong-wong berdiri ate sowan Nabi, oleh kurang ajar ya. Oleh sowan wong akeh. Mereka para penyair, cara saiki jurnalis. Para penyair dan jurnalis warga dinas. Oleh mudah, ya Rasulullah, kita ini orang yang pandai merangkai bahasa. Jika engkau menerima kami dengan hormat, maka kami akan menghormati engkau. Tapi jika tidak, maka kami akan menghujat engkau. Padahal pulau itu, cara tadi jurnalis dan penyair. Dari kanjeng Nabi, kowe iku nak Islam, itu sing untung awakmu dhewe ora kok aku. Karena mereka ngira anak aku Islam Nabi Muhammad untung, mergo pengaruhe dadi akeh. Iku sing disebut yamununa alaikan aslamu kulla tamunnu alayya Islam. Mereka yang ngerasa duit mundat-mundat kowe nak mereka masuk padahal Islam mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mana pulau ini sebagai orang alim, nanti bilang tonggo kundangan. Pulau sebagai orang alim, maksudnya ya rasa, cukup pengen Cina. Tapi hasilnya gampang, tak gede ilmu. Sampai juga tonggo kundangan. Niat, hormati tonggo. Hormati tonggo perintahnya Rasul.
Jadi gue niat menghormati Rasulullah, orang sekedar menghormati sinten. Nah ini kalau kita cerita antik, tentang Isya, dan cerita ini suatu saat Ahmad bin Hanbal itu punya pemuda jahat. Itu diundang, ya Ahmad ke rumahku. Oh, barangkali sampai pintunya, nggak jadi ya Ahmad pulang saja. Ahmad Hanbal mulai menang, dia santai nggak terpintu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sama pemuda itu, ya Ahmad ke sini. Datang lagi. Ya Ahmad bin Hanbal populer ini. Setelah sampai ke rumah pemuda, oh udah jadi Ahmad pulang lagi. Pulang. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya disuruh terus sama Ahmad. Suatu saat pemuda itu tanya, ya Ahmad, kamu saya panggil 3 kali, saya lecehkan terus kok Anda tidak marah. Ya saya kan tidak punya urusan dengan kamu. Aku itu gak muring-muring menuruti perintah ya Allah. Ya nambahi budi-budi aman. Nomor muring-muring ya nambahi budi-budi. Jadi kabeh sing tak lakoni ora urusan mbek kuwe, urusanku mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jika sekolah mulang mriki sampeyan iki ora urusan, aku mulang wong arep perintah Allah. Jadi ora urusan mbek sampeyan, ora ngarep kecewa mbek sampeyan. Ulang tenang ngono-ngono wae boten ngarep. Juga tipikal ulama itu diundang, sudah ulama. Kalau yang namanya ulama ya sadar manis sadar, Pak nama ya tadi. Wenang ngamal kanggo awakmu di wis sedekah catetane kanggo sampeyan nggih mulang catetane nggih sampeyan ngaji nggih catetane kanggo napa ora usah udah wong iki paham ya ada 10 bulan kali Imam Ghazali itu top ulama nerangno ikhlas kuwi sampai kene putus asa cung zaman akhir ikhlas wae cung masyaallah sampai kene tangisan perkarane saking konsep rumah. Nah, Quran kan, uang juga egois, tiang juga ada egois. Mana Quran itu, nganggo naga egois, man amila solihan, falinas. Gue nak ngamal soleh, hakikat itu juga awakmu. Jadi misalnya sampai sudah kok juta atau kali juta, gue nyudah kok ya awakmu dewi perkara ini coba yang akhirat buat panen sampeyan. Orang kok malah merosot berjata, bertimbul sudah, kok goblok sampai nak ngomong. Surat diganjar pengeran, ganjarannya sudah koi. Ini penting kalau aturakan ini memang ini manis saja. Fa'in nama ya berarti nama. Wa mantulah fa'in nama ya diwakil. Latas al-ma'awah ilahan akhir. Latas kalau juga wisirah ma'awah serta Allah ilahan yang pengiran akhir dengan yang pakar juga membawa wisirah ma'umar halidin ino ma'unan tuh diinakan. Lanas sirah dikesi orang-orang memiliki kumujud lakam orang